Apa nikahnya orang Islam? Nikah menghadap wali dan tempatnya itu di rumah sendiri. Sedangkan kita sekarang hidup dalam syariat Islam, tapi nikahnya nikah Kristiani. Kenapa? Karena nikahnya di masjid, di mihrab, di depan imam. Coba perhatikan orang-orang Kristen kalau nikah, tetap prosesinya di dalam gereja, di altar, di depan pendeta. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Menyo kagalak jak tajak mengkawin dua, tajak bat tengku mengkawin dua, puput bat tengku. Nikah itu tidak mensyaratkan kehadiran tengku. Yang penting wali. Kalau sudah datang ke tengku itu pertanda nggak ada wali. Ingin tengku itu menjadi wali. Ini qadhi liar namanya. Kalau sudah nikah di qadhi liar pasti nikah lari. Karena liar dengan lari itu hurufnya sama, susunannya beda. Liar, lari. Berjalanlah lewat sampai ke rumah Aminah binti Wahab, langsung dinikahkan. Itu tanpa melibatkan KUA yang ngobot, tanpa melibatkan tuhaput, pagecik, dan imam, langsung antara dua keluarga. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Rasulullah dengan kebanggaan. Ma wulidtu min sifahil jahiliyyati syai'un, saya tidak dilahirkan dalam tradisi perbuatan zina orang jahiliyah. Wa ma waladani illa nikahun kanikahin islamiyyin, dan tidaklah aku dilahirkan kecuali dalam pernikahan seperti nikahnya orang Islam. Apa nikahnya orang Islam? Nikah menghadap wali dan tempatnya itu di rumah sendiri. Sedangkan kita sekarang hidup dalam syariat Islam, tapi nikahnya nikah Kristiani. Kenapa? Karena nikahnya di masjid, di mihrab, di depan imam. Coba perhatikan orang-orang Kristen kalau nikah, tetap prosesinya di dalam gereja, di altar, di depan pendeta. Altarnya masjid, itulah mihrab. Mihrabnya gereja, itulah altar, tempat imamnya berada. Pernikahan Islam tidak mensyaratkan kehadiran pengantin perempuan. Yang penting wali, pengantin laki-laki, dan saksi. Sedangkan pernikahan di Masjid Raya Baitur Rahman dan seumpamanya sekarang menghadirkan pengantin perempuan. Itu pun setelah dicat warna-warni. Merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Kamu tipek nama itu. Sekarang Masjid Raya itu sudah berubah fungsi. Dari masjid kebanggaan orang Aceh menjadi aula KUA. Prosesi semua administrasi di kantor, nikahnya di Masjid Raya. Semua masjid sekarang sudah mulai ingin berubah menjadi aula KUA. Dan itu tidak mengganggu kenyamanan pemikiran guru-guru kita yang alim-alim ini. Termasuklah MPU, lembaga resminya. Nggak bersuara mereka. Malah ketika diadakan prosesi ikut hadir. Bahagia. Padahal itu pernikahan Kristiani. Kita meniru cara mereka. Hanya bedanya, kalau dalam ajaran mereka nikah pendetanya berdiri, pengantinnya berdiri, maka dalam tradisi di masjid duduk, pendetanya duduk, dan juga pengantinnya duduk. Ada pengamanan kan jumlah itu. Ini di masjid. Kalau dalam ajaran Kristiani, setelah diberkati oleh imamnya, dipersilahkan pengantin pria untuk mencium pengantin wanita. Sedangkan di Masjid Raya oleh pendetanya dipersilahkan kepada pengantin pria untuk mengalungkan mas kawin kepada pengantin wanita. Bayangkan kalau dikalungkan mas kawin, itu kira-kira jarak hidung pengantin pria dengan pipi pengantin wanita berapa senti lagi? Naya maya majuin cukah juju. Maka terjadilah aksi ciuman pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan di mihrab masjid, ditonton oleh wali, oleh saksi, oleh imam di dalam masjid, dan itu terjadi. Maka salah seorang kawan alumni dari Al-Azhar, LC, lucu juga di ujungnya, pengantin laki-laki LC, pengantin perempuan LC, menikah di salah satu masjid di Lok Semawe. Setelah pernikahan selesai, foto pernikahan itu diunggah di media sosial. Ada sekitar 5 foto. Di 2 foto terakhir terlihat pengantin laki-laki sedang mencium kening pengantin perempuan di depan mihrab masjid, di depan imam, di depan wali, di depan saksi, di hadapan semua khalayak.
Maka begitu saya komentar, bagus komentarnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu komentar saya. Praktek di ruang pribadi kamar pengantin sudah dilakukan di hadapan pendeta di altar masjid. Cuma waktu itu bukan pendeta dan altar masjid, depan imam dan di mihrab masjid. Bayangkan, dan itu tidak mengusik kenyamanan seorang pun dari guru-guru kita. Ini cerita jam tuan ada ku apa? Kan setiap kali berbicara begini intonasi suara saya naik-naik. Enggak sanggup saya tahan geramnya hati. Untuk pelecehan syariat dan masjid seperti ini tidak ada seorang pun yang berbicara. Nauzubillah. Kenapa? Karena ada keuntungan materi. Karena salah satu prosesinya nanti adalah sedekah salah kadar dari pengantin laki-laki untuk masjid, sedekah salah kadar dari pengantin perempuan untuk kemakmuran masjid, dan nanti setiap yang terlibat ada sedekah salah kadar juga. Demi sedekah salah kadar kita pertahankan prosesi ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini syariat kita hari ini. Bagaimana kita perbaiki kalau dari dalam masjid saja kerusakan tidak ada yang berbicara? Apa kerusakan lainnya? Pertanyaannya, siapa yang menjamin pengantin perempuan tersebut dalam keadaan suci? Lalu bagaimana dengan larangan orang perempuan berdandan datang ke masjid? Padahal jangankan untuk prosesi nikah, bahkan sekedar untuk salat berjamaah, sekedar untuk salat walaupun tidak berjamaah, orang perempuan yang pakai wangi-wangian itu dilarang. Maka adab orang perempuan datang ke masjid harus menutup aurat. Yang kedua, dalam perjalanan yang aman. Yang ketiga, tidak pakai wangi-wangian. Nya habis kecat. Sedemikian meracet sampai kita lupa yang mana wajah aslinya. Ini juga masalah yang lain di negeri ini. Pengantin perempuan tidak percaya diri dengan wajahnya, dan pengantin laki-laki senang ditipu oleh penampilan calon istrinya. Lepas me bangai dia. Make up silakan salah kadar, ini sampai pakai topeng monyet. Nanti aku bela dia. Nanti setelah diabadikan fotonya ditempel di dinding rumah, lahir anak, ketika anak sudah besar, ayah, ini siapa yang duduk di pelaminan? Apa nama lain wah? Ibu apa ni nama lain kalau ini muka wah. Anak putih lagi nyoba. Lepas yang bangai wah dia. Orang Afrika itu kulitnya hitam. Walaupun sudah tinggal di Eropah dan Amerika, tetap kulitnya hitam. Tapi ketika mereka jadi pengantin, enggak sampai didandan menjadi putih kulitnya, tetap hitam, hanya ala kadar saja. Itu nyolah tahan pocap. Maka lahirlah muah, make up artist, cat berdebai-debai, ukuran alas dasar mentang kadung debai aspal. Nauzubillah. Ini mafasid. Oh enggak Pak Ustaz, ini pengantinnya sedang suci, bisa sholat. Kalau bisa sholat, jam berapa tadi didandan? Kalau jam 8 nikah di Mesir Raya, jam 4 atau jam 5 sholat subuh lewat. Enggak ada orang yang mau sholat subuh setelah didandan sedemikian mahal. Nauzubillah. Enggak apa-apa, itu boleh menurut MPU. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.